hambamu Pak Elvis, tapi kami mau terus diberkati Tuhan. Nah, Mau iya. mulai hari ini lagi bersama dengan Tuhan, itulah sebabnya hadirlah di tengah-tengah kami, Tuhan, lawat kami lagi dengan firman-Mu. Seberapa kami yang ada, kami merindukan firman-Mu, kami rindu bertumbuh bersama. Itulah sebabnya hadir di tengah kami, itu cukup bagi kami, karena kehadiran-Mu pasti akan memberkati kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Amin. satu firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita yang menyatakan ketaatan Yesus, yaitu dalam eh, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Bentar ya. Karena itu persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah juga kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya tidak buat uraian panjangnya, tapi kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, seolah-olah Rasul Paulus ingin menasihati jemaat di Filipi supaya mereka harus seperti Kristus, ya, harus seperti Kristus. Tapi rupanya dalam bagian ini banyak dikupas bahwa bagaimana si Kristus itu taat, bagaimana dia itu taat kepada Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan Paulus mau itulah yang harus juga jemaat kerjakan. Ya, jadi mari kita melihat pertama apa-apa saja yang penting dalam ketaatan Kristus. Ya, dalam ketaatannya, nanti Bapak Ibu bisa melihat bagian lain yang saya tidak melihat di sini. Tapi saya melihat ada beberapa hal penting dalam ketaatan Kristus, bahwa ia tidak, pertama, tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian sia-sia, ayat 3. Ya, ayat 3. Dia artinya dia menyangkal diri, Bapak Ibu. Yang penting dia adalah melakukan kehendak Bapa, bukan yang lain, bukan kehendak dirinya sendiri. Ya, apa itu sebetulnya menyangkal diri? Jadi kalau Yesus ngomong menyangkal diri, dia sudah melakukannya. Ya, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi puji-pujian yang sia-sia. Ya, dia tidak ingin mencuri kemuliaan Bapa, ya, supaya, tapi dia selalu mengarahkan kepada Bapa. Ya. Nah, apa itu menyangkal diri, Bapak Ibu? Menyangkal diri itu ialah, ya, kita rela melakukan karena Bapa menyukainya, dan kita rela tidak melakukan karena Bapa menyukainya, bukan karena saya menyukainya. Balas dendam itu enak loh, Bapak Ibu, puas, ya. Tapi Bapa tidak menyukainya, ya.
menghindari salib itu enak, ya. Tapi Bapak tidak menyukainya. Kamu harus via dolorosa, ya. Sehingga ada diskusi panjang ketika Yesus mau naik ke salib dengan Bapak. Bapak kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, dia katakan. Tapi Yesus tidak kekeh di situ. Sampai 3 kali dia berdoa, akhirnya dia ngerti kehendak Bapaknya. Harus salib. Walaupun itu menyakitkan, itu bagianmu, harus salib. Sehingga Yesus katakan, baik. Dia datang kepada murid-muridnya, dia bilang, ayo bangun. Saatnya, ya, anak manusia itu diserahkan kepada orang, ya, yang akan menyakiti dia. Mereka sudah datang, si Yudas dan lain sebagainya. Dan rombongannya datang. Dan itulah, ya. Lalu yang saya lihat lagi yang penting di sini ialah mengosongkan diri, ya. Jadi ini yang hal-hal yang paling penting di dalam diri Yesus, ya. Dia mengosongkan dirinya, ya. Hampir sama dengan menyangkal diri. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa yang harus dipertahankan. Bapak Ibu pernah nggak berandai-andai ini? Berandai-andai saat andainya Yesus mempertahankan dirinya. Ya, nggak mau dong. Kita kan sama misalnya. Bapak dan Yesus kan sama, setara. Ya, kenapa mesti saya yang jadi manusia? Kenapa mesti saya yang mati? Wah, cilaka manusia kalau sampai diskusi itu terjadi antara Yesus dan Bapa. Tapi sekali lagi dia mengosongkan diri, bahkan di sana dilengkapi dengan satu hal yang penting ialah taat, Bapak Ibu, taat. Ya, taat. Taatnya bukan pernah, ya, tapi sampai mati. Itu ketaatan yang luar biasa. Taat sampai mati, bahkan sampai ke kayu salib. Maksudnya ialah taat yang menyakitkan, ya. Dan Tuhan ingin ini juga terjadi atas jemaat Filipi. Ya, kamu harus taat karena seperti Yesus. Ini contohnya loh, ya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini penting sekali ketaatan Yesus, ya. Bahkan kemarin saya bilang itu merupakan makanannya, Bapak Ibu. Ya, artinya kalau dia tidak taat, dia tidak makan. Dan kalau dia tidak makan, bayangkan seorang yang tidak makan, sehingga kebutuhan dia sangat menjaga hubungannya dengan Bapa di surga. Ya. Seperti kisah kemarin di dalam Lukas itu. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya sekalipun orang banyak berbondong-bondong mencari dia, ingin mendengar dia. Tapi karena jam itu dia harus bersekutu dengan Bapaknya, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Dan dia menyingkir ke tempat sepi untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Banyak hamba Tuhan berpikiran yang lain, ya. Berpikiran yang lain, ya. Maaf, saya tidak bisa berdoa karena saya begitu sibuk dengan pelayanan. Ya, itu banyak hamba Tuhan bilang begitu. Jadi sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tidak punya waktu untuk Tuhan. Sorry Tuhan, ya, aku sibuk dengan pekerjaanmu. Jadi sebetulnya untuk orang memisahkan uh, orang percaya dari Tuhannya, gampang Bapak Ibu. Hanya diberikan kesibukan saja mereka sudah rasanya kesibukan itu sudah hebat, paling hebat dia, tidak punya waktu lagi, konseling sampai malam dan lain sebagainya, sampai tidak punya waktu untuk Tuhan yang punya kerjaan itu, yang punya pekerjaan itu. Ya, jadi ini kita harus hati-hati dengan kesibukan kita. Ya, jam terbangnya, banyak orang bilang jam terbangnya hamba Tuhan itu luar biasa. Tapi sekali lagi saya ingatkan
Billy Graham, penasihat Gedung Putih, dia prinsipnya beda. Karena hari ini saya begitu sibuk, maka hari ini saya harus lebih banyak berdoa. Sehingga kalau dia pada jam doanya, sekalipun ada telepon dari Gedung Putih, dia bilang, maaf, dia sedang sibuk menghadap yang punya dunia ini, bukan yang punya Gedung Putih, yang punya dunia ini. Ya, begitu militannya Bapak Ibu ya. Sehingga luar biasa hamba Tuhan ini. Ya. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Ini akibatnya ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Ini mengarah ke Matius 28 ayatnya yang ke-18. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Ya, itu basicnya amanat agung. Karena kalimat berikutnya dibangun dengan karena itu. Ya, karena itu. Karena apa? Karena segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Karena itu kamu harus menjadikan segala bangsa muridku. Katakan kepada dia, siapa yang punya dunia, siapa yang punya akhirat. Ya. Dan kalau Bapak Ibu search di Google, pemilik dunia dan akhirat ini menuju kepada Isa Kalimatullah. Ya, Isa Al-Masih di sana. Bapak Ibu boleh voice di Google, pemilik dunia dan akhirat, bilang gitu di Google, nanti muncul tuh. Diarahkan ke Isa Al-Masih. Ya, artinya itu diakui juga. Banyak ya diakui bahwa Yesus pemilik dunia dan akhirat. Dan kita katakan itu kepada banyak orang nggak salah. Google aja ngomong gitu kok. Ya, jadi itu penting sekali. Ya, akibat ketaatan Yesus sangat ditinggikan. Bahkan jadi dia pemilik dunia dan akhirat. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin sharing dari firman Tuhan ini hal-hal yang tidak sempat saya singgung, bagaimana perasaan Yesus sehingga dia taat ya. Ya, ayat 1 memang di situ dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Itu juga hal-hal penting yang harus dimiliki oleh orang percaya. Penting sekali. Ya, ada penghiburan kasih. Kemarin saya dan Ibu Anita membesuk ke Ibu Louis yang sedang di rumah sakit, sama-sama menjaga suaminya yang sakit. Ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan, memperhatikan satu sama lain, dan itu penting sekali. Maksudnya kita tidak mementingkan diri sendiri. Ya, yang penting aku. Ya, selama ini mungkin doa-doa kita seperti itu. Ya, aku, keluargaku, sukuku, gerejaku. Tapi melalui bagian ini Tuhan ingin kita seperti dia. Memperhatikan keluar sana, ke dunia. Ya. Bagaimana dengan orang lain? Itu penting sekali. Ya. Karena kalau Yesus hanya berpusat pada dirinya, dia tidak mungkin taat. Ya, tapi sekali lagi dia menyangkal dirinya, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, ini ayat 3 ya, dengan rendah hati. Rendah hati itu unsur yang paling penting di dalam ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Pak Suryadi mungkin? Ditutup dengan doa dulu barangkali, Pak. Enggak, ini bagian renungan. Oh, Kalau 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 Saya mulai ya, obrolan, Pak. iya. Oke. Terima kasih Pak Firman yang luar biasa. Eh, Pak Rafael sudah menyampaikan tentang
identitas Yesus ya. Nah, yang saya catat itu ya Bapak sudah sampaikan. Sebentar ya. Oke. Yang saya catat itu ada 5 hal, Pak. Ya, lanjut, Pak. Jadi pertama adalah Yesus itu tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia ya. Ya. Ya, yang sia-sia. Bentar, saya balikin ini. Ini HP saya. Nah, yang sia-sia. Pernah nggak Yesus minta dirinya disembah? Nggak pernah. Kecuali dia tegur iblis di Matius pasal 4 itu. Dia membuktikan keilahiannya. Iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi di situ dia ngomong bahwa dia memperlihatkan keilahian. Jadi banyak orang bilang, tidak, Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Lihatin Matius pasal 4 itu. Ketika iblis mau minta dia disembah, Yesus bilang, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa itu Tuhan Allah? Ya dialah. Tapi hendaklah kau menyembah dia kan, misalnya. Jadi tidak pernah saya temukan, mungkin Bapak Ibu temukan, tidak pernah Yesus itu minta dihormati, minta dipuji, itu puji-pujian ya. Tadi Pak Ran sudah bilang, tidak mencari kepentingan sendiri. Ya, tapi dia mati di atas kayu salib itu untuk semua orang. Ya, Yohanes 3:16 itu. Kalau kita lihat Yohanes 3:16 itu apa artinya? Nah, ada 2 pengertian di situ. Karena kasih Allah, karena kasih Allah besar kan bagi dunia. Jadi skopnya dunia. Berarti dia mati di atas itu bukan kepentingan diri sendiri, bukan untuk satu bangsa, tapi untuk dunia skopnya. Hanya untuk selamat, syaratnya personal, percaya dulu. Nah, jadi ini artinya apa? Poinnya kita apa? Kita tidak boleh mencari pujian yang sia-sia. Tadi Pak Rafael sudah bahas kan? Ya, ada teman saya pernah bilang kan, teman dosen di Untar. Gelarnya banyak sekali Pak. Jadi dia kasih saya itu kartu namanya panjang sekali di atas. Saya lihat, S1-nya ada 2, S2-nya ada 2, S3-nya ada berapa? Aduh, saya pikir, karena dia bilang dia S1-nya 2 itu dia akuntansi, dia ilmu apa lagi segala macam, STH lah segala macam, S2 ini. Waduh, saya satu waktu pingin untuk diskusi dengan dia. Waktu diskusi teologi dia nggak ngerti apa-apa. Saya bilang, kenapa kau punya gelar begitu banyak? Padahal di orang Jawa kan namanya singkat. Tapi gelarnya itu membuat kartu namanya panjang. Dia bilang, Pak, ini kita mengajar jadi, supaya perhitungan itu bisa ini masalah, honor. Jadi tidak usah mengiklankan diri, biar Tuhan yang mengiklankan kita. Saya punya gelar jasa negara semua. Iya, S1, S2, S2 2 lagi. S2 itu MA, Master of Art, itu misiologi. Lalu Master of Theology, lalu doktor. Tapi itu hanya tertulis di warta, di apa. Saya tidak pernah bikin kartu nama. Saya bilang majelis, kalau mau warta jemaat bilang kami mengucapkan biasa gitu ya, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan. Cukup bilang pendeta Calvin. Nggak usah bilang pendeta doktor Calvin Sinain MA MTH, nggak usah. Ya, itu orang Indonesia itu yang paling suka begitu tuh. Orang Barat enggak, dia profesor, doktor, berapa gelar pun tetap namanya doang. Ya, nah ada orang Indonesia kalau nggak sebut gelarnya tersinggung, marah. Ya, saya enggak mau. Ijazah negara saya semua tuh Bapak. Tapi saya enggak mau, cukup secara tertulis untuk keluar, ya itu membuktikan bahwa ya itu perjuangan dalam pendidikan. Ya kan? Jadi nggak perlu lagi sudah tahu kok. Nah, jadi tapi masih ada majelis bilang terima kasih untuk pelayanan penelitian dokter kan, saya tegur dia, akhirnya saya bilang nggak usah lagi, cukup bilang apa kan sudah di situ kok, sudah di layar itu pendeta dokter Calvin, ngapain itu harus uraikan lagi, cukup. Nah, itu jadi nggak usah terlalu
mengiklankan diri. Biarlah Tuhan yang membuat kita terkenal. Ya, ada orang yang sekarang banyak hamba Tuhan loh. Dia fotoin orang KKR besar-besaran itu, dia taruh statusnya supaya dia terkenal. Padahal bohong tuh. Makanya kami kalau khotbah di mana, minta surat ini Pak. Di penjara itu minta surat ini untuk kami melapor ke BKD-nya, untuk BKD. Benar atau enggak? Dicek loh Pak. Yang kedua ayat 6. Yesus tidak mempertahankan keilahiannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah. Dia setara dengan Bapa dan dia adalah Allah. Ya kan? Sebelum menjadi manusia dia adalah Allah sejati. Ya, tapi ketika jadi manusia dia tidak menyamakan diri dengan Allah. Itu milik yang harus dipertahankan, tetapi dia tidak lakukan itu. Ya gitu ya. Jadi itu status ya. Yang ketiga itu ayat 7. Mengosongkan dirinya, ya. Yang dipakai dalam bahasa Yunani itu kenosis. Mengambil rupa. Ya, mengambil rupa seperti manusia, tapi bukan berarti Allahnya hilang, tidak. Ya, kenosis itu mengambil rupa. Sampai segitu loh, kosongkan diri ya. Tadi Pak Rafael sudah bilang itu itu hampir sama dengan namanya penyangkalan diri. Ya kan? Ya, buat apa ya? Sampai diambil mau turun jadi manusia tuh. Luar biasa. Lalu yang keempat itu ayat 8. Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Itu yang Pak Rafael sudah bilang. Bahkan saya suka bilang dia adalah petarung sejati. Ya, pahlawan satu-satunya, sejati satu-satunya. Dia berjuang dari Getsemani sampai di atas Golgota. Sampai mati di atas kayu salib. Makanya itu disebut apa? Pak kemarin Pak siapa sudah menyebut itu. Tetelestai, selesai. Sampai selesai. Mengajar kepada kita bahwa ya mari kita merendahkan diri dan taat sampai mati. Nah, merendahkan kerendahan hati, merendahkan diri susah loh, Pak. Ya. Yang sebaliknya adalah orang lebih banyak kesombongan segala macam. Tadi malam saya dapat WA dari ada teman dia bercanda. Sombong nih ya. Nah, sekarang sombong ya, saya tulis, saya balas, saya bilang, maaf ya, kesombongan itu bukan tipe saya. Ya, kan saya tahu firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 5 ya, bahwa Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya bilang itu bukan sifat saya. Ya, kan saya tahu bahwa itu Tuhan akan menentang saya. Itu bercanda karena sudah lama dia WA saya nggak balas, dia kirim itu. Sekarang sombong ya. Saya balas. Kesombongan bukan tipe saya. Ya, karena saya tahu kesombongan itu tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan menentang orang yang sombong. Tapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, baru kenapa? Dari 1, 2, 3, 4 itu akibatnya Pak. Ini baru akibat. Jadi ada struktur hukum sebab akibat. Sebab ia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Sebab Yesus tidak mempertahankan statusnya. Sebab Yesus mengusungkan dirinya. Sebab Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Akibatnya apa? Ya, dia diberi nama di atas segala nama. Supaya setiap orang akan berlutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ayat 11 itu. Ya kan? Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demi kemuliaan Tuhan. Jadi mari, apapun, enggak apa, gelar itu enggak salah Bapak Ibu. Karena Ibu Anita ya sudah doktor. Ibu kita, Ibu Tina ya. Itu profesor, doktor. Tapi coba penampilannya sederhana. Orang nggak pikir dia itu profesor, doktor. Padahal orang sudah profesor, doktor, lain penampilannya. Ya, Ibu Tina, Ibu Lucy sebentar lagi. Dan kita semua di sini lah. Pak Sudari juga sebentar lagi doktor. Semua Pak Marudu sebentar lagi doktor. Itu ilmu pengetahuan. Ya, tidak ada dalam kamus, kita berhenti belajar. Tidak apa-apa siapapun. Saya umur 65 berdapat doktor juga tidak kalah dengan anak muda dengan 3,68. Nah itu kalau S1 itu cum laude itu.
Tapi S2, Ya. S3 dia bilang itu lulusan terbaik, sangat memuaskan. Ya puji Tuhan lah. Tapi nggak usah terlalu inilah. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mantap. Oke, itu dari saya Pak Raffles. Iya, baik. Makasih untuk Pak Calvin. Masih ada dari yang lain sebelum saya tutup dalam doa? Ya. Sudah Pak, karena harus breakout room kita. Ya, baik. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kekayaan firman Tuhan yang di dalamnya kami boleh bertumbuh bersama. Kami tahu banyak hal lagi karena firman-Mu begitu dalam ya Tuhan. Dan kami ingin terus diberkati olehnya. Kami akan masuk dalam jam-jam doa kami. Tuhan tetap menyertai kami dan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.